Nah, jika kita sudah memahami yang tadi, maka kita akan memahami struktur hati. Yang tadi sudah paham, sudah ya. Kita masuk ke masalah hati. Di dalam hati ini ada yang namanya kolbi ya, kolbi atau dalamnya software itu kolbu. Ada rasa di dalamnya, ada zat di dalamnya, ada asma di dalamnya, ada sifat di dalamnya, ada ruh, ada jiwa atau sukma. Oke. Di dalam kolbu kita, sebelum kita menemukan rasa, ada 3 lapisan perasaan: goib, fil, goib. Ya, catat dulu ya. Di dalam kolbu ada goib, fil, goib. Ada goib, fil, goib. Catat dulu. Oke. Nah, dikala seseorang itu tazibul badani syarul qalbi, menghancurkan badan, melakukan sebuah prosesi perjalanan kehidupan, maka dia itu sesungguhnya membentuk hati. Setelah hatinya terbentuk, maka orang itu akan menemukan yang namanya goib. Sekarang manusia itu goib apa wujud? Pasti banyak yang mengatakan bahwa manusia ini adalah wujud. Padahal manusia itu sesungguhnya adalah goib. Yang wujud adalah Allah. Karena Allah itu jelas. Kebesarannya, kekuasaannya, sifatnya, ciptaannya semua terlihat nyata. Jadi Tuhan kita itu nyata. Manusia itu yang tidak nyata. Yang tidak nyata itu disebut goib. Kecuali manusia. Oke, manusia bisa disebut nyata apabila dirinya sudah bisa menjadi insan. Artinya tidak banyak sesuatu pertanyaan di dalam hatinya maupun di dalam kepalanya, khususnya hatinya. Contoh sesuatu yang dianggap tidak goib apa? Dikala kita punya kesalahan, orang itu akan merasa bersalah, walaupun dia belum tentu bisa dikatakan bersalah. Orang itu merasa benar, belum tentu bisa dikatakan dia itu benar. Orang itu merasa berilmu, belum tentu bisa dikatakan orang itu berilmu. Karena masih dalam kategori goib. Oh, perasaan saya salah ya. Oh, perasaan saya hebat. Oh, perasaan. Masih dalam konteks perasaan. Nah, maka ini harus kita latih. Dengan cara apa? Dikala kamu salah, kamu bisa menjelaskan kesalahanmu. Ya, menjelaskan kesalahan. Dikala kamu benar, bisa menjelaskan kebenaranmu. Dikala kamu berilmu, bisa menjelaskan struktur konsonan ilmumu. Baru kamu disebut insan, tidak goib. Kalau kamu menjadi musafir lari ke sana ke sini, lalu kamu katakan perjalananmu itu karena hanya semata-mata untuk Gusti. Nah, berarti itu kamu tidak tahu apa-apa. Kamu menjadi goib. Karena apa? Kamu tidak bisa menjelaskan keilmuanmu, kamu tidak bisa menjelaskan perjalananmu, kamu tidak bisa menjelaskan kebenaranmu. Maka kamu disebut goib. Kamu belum layak disebut menjadi insan. Tapi kalau kamu sudah bisa menjelaskan perjalananmu itu apa, visi misinya, tujuannya apa, kebenaranmu bagaimana, terus ilmumu seperti apa, maka kamu sudah tidak dianggap menjadi goib, kamu menjadi insan. Kalau kamu masih seperti itu, kamu menjadi goib yang gentayangan dan saling hasut sana sini, berdampak menjadi setan. Ya, ini dipahami betul-betul bahasa dan kata-kata saya. Harus kita latih kita ini goib sisi-sisi. Harus bisa kita latih sisi-sisi kegoiban kita supaya itu bisa menjadi wujud, bisa menjadi pengetahuan. Segala sesuatu yang kita ketahui itu tidak menjadi goib, tapi yang tidak kita ketahui itu goib. Contoh dikala orang berzikir di kuburan atau kita jalan ke tengah hutan, tiba-tiba ada musang. Dan musang itu cenderung berbau wangi pada ekornya. Maka dengan demikian kadang-kadang orang terdahulu bingung mengatakan, loh itu apa itu? Kok wangi, kok bunyi ini bunyi itu? Akhirnya mengatakan bahwa oh itu paling kuntilanak. Disebut kuntilanak itu ngarani, aran. Supaya orang itu mudah mudah memberi ciri, mudah mengetahui, maka dinamakan paling kuntilanak gitu. Itu cuma aran aja, aran itu sebutan, ya, istilah.
Karena apa? Dia juga nggak tahu itu bunyi berasal dari mana. Karena apa? Goib tadi. Nah, karena dia tidak tahu, maka disebut goib. Baik orangnya maupun pengetahuannya. Nah, itu disebut goib. Kecuali orang itu bisa menghancurkan dinding-dinding goib, bil goib, bil goib. Dengan cara apa? Zikrullah atau samadhi. 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 Samadhi atau semedi diambil dari bahasa somat. Somat kul huwallahu ahad, Allahu somad, bergantung pasrah. Karena dengan kepasrahanmu maka wataqullaha wa yu'allimukumullah. Barang siapa yang bertakwa diberikan pengetahuan oleh Allah sesuatu yang tidak diketahuinya secara langsung, maka itulah yang disebut laduni. Ya, pengetahuan yang diajarkan Allah secara langsung karena ketaatannya, karena persemediannya, konsentrasinya, maka itu disebut laduni. Ya, setelah itu kita bisa menghancurkan dinding goib, bil goib, fil goib, maka barulah kita bertemu rasa. Kenapa muncul goib ini? Karena rasa kita, ya. Kenapa goib ini bisa muncul di dalam diri kita? Kenapa goib ini bisa muncul dalam diri kita? Karena rasa kita ini menjadi jamak, menjadi kuadrat. Rasa yang menjadi rasa yang dirasa-rasa, rasa yang dirasa-rasa menjadi perasaan, atau goib. Contoh, kamu sadar kamu di makhluk Tuhan, kamu sadar kamu diciptakan oleh Tuhan, dikaruniai oleh Tuhan, diberikan ilmu oleh Tuhan. Tapi kalau kamu rasa akan muncul keegoanmu, kesombonganmu mengatakan bahwa itu adalah kemampuan yang dari hasil risetmu, hasil pemikiranmu. Kamu akan melupakan Tuhan. Maka selama itu kamu akan menjadi orang yang goib. Maka rasa itu gak bisa bohong. Manis-manis, pahit ya pahit. A ya A, B ya B. Selalu mempunyai pedoman. Karena seperti bak. Bak harus ada titiknya. Kalau nggak ada titiknya nggak bisa dibaca. Maka kamu menjadi seseorang manusia atau insan harus bisa menjadi titik ini. Bisa memutuskan segala sesuatu. Karena ini sangat penting. Karena kamu ini berjalan di dunia ini melalui proses kehidupan, kamu harus bisa membuat suatu keputusan. Oke, saya rasa di sini harus kita pahami dulu. Jangan kamu menjadi makhluk yang goib. Kamu harus bisa menjadi insan. Nur adalah terang, terang adalah insan, insan adalah nyata. Ya, insan adalah nyata, yang nyata adalah insan. Ya, insan adalah nyata, yang nyata adalah insan. Nah, kita belum bahas masalah zat, masalah asma, sifat dan lain-lain. Kita bab ini dulu saja, masalah kegoiban ini dipahami dulu. Oke, besok kita lanjut lagi nanti. Semua dihafalkan dulu.